Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril anam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل ثناؤه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah alumnus dari Tarbiyatu Ramadan. Pada bulan Ramadan beberapa waktu yang lalu kita semua menjadi seorang petani. Petani amal-amal saleh. Kita menanam pohon siam, pohon puasa. Kita menanam pohon salat, syajaratus salah. Pohon-pohon salat. Bukan saja pohon salat wajib, tapi juga banyak sekali pohon-pohon salat selain yang wajib, yaitu yang sunnah-sunnah. Termasuk qiyamul lail, salat witir, dan semua salat-salat yang kita lakukan. Tidak saja salat, kita juga seorang petani yang menanam pohon-pohon sedekah, pohon-pohon silaturahim, pohon-pohon dakwah, dan banyak yang kita tanam pada Ramadan itu. Tetapi apakah tanaman-tanaman yang kita tanam itu tumbuh? Kalau tumbuh, apakah tanaman-tanaman itu subur? Kalau subur, apakah pohon-pohon, tanaman-tanaman yang kita tanam itu berbuah? Kalau berbuah, apakah buahnya baik, manis, dan sangat diimpikan seorang petani? Hari inilah kita lihat, menapaki hari demi hari pasca Ramadan, kita akan melihat semua pohon-pohon itu, tanaman-tanaman itu. Apakah amal-amal yang kita lakukan pada Ramadan itu diterima oleh Allah atau tidak? Ini pertanyaan besar bagi kita. Ba'da kulli ta'ah, setelah melakukan ketaatan atau amal saleh, maka kita seyogyanya berpikir, bagaimana amal itu? Apakah Rabbul Izzah yang mensyariatkan semua amal itu telah menerima amal-amal kita?
Pada hakikatnya, tak seorang pun tahu kalau amalnya diterima oleh Allah. Tak seorang pun kita tahu. Tetapi para ulama kita itu menjelaskan, melihat isyarat-isyarat dari ayat-ayat Allah, dari sunnah-sunnah qudwatuna sallallahu alaihi wasallam, adanya athar, adanya kesan, adanya implikasi dari amal-amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu. Jadi ikhwah, secara sederhana dalam khutbah yang singkat ini kita coba untuk introspeksi dan sekaligus melihat ke dalam diri kita masing-masing. Mereka mengatakan yang pertama, awalan adamur ruju' ila dzambi ba'da ta'ah. Ini alamat yang pertama yang sangat penting bagi kita. Adamur ruju' ila al-ma'siyah ba'da ta'ah, ila dzambi ba'da ta'ah. Seseorang yang amalnya diterima oleh Allah, dia tidak akan kembali setelah melakukan ketaatan itu kepada dosa, tidak kembali lagi kepada maksiat. Ketika dia mengatakan astaghfirullahaladzim pada waktu Ramadan, bertaubat dari dosa satu maksiat, misalnya maksiat zina, maka dia pasca Ramadan tidak saja melakukan zina, tidak saja tidak melakukan zina, tetapi juga dia akan memproteksi diri untuk tidak melakukan semua wasilah-wasilah, media-media yang menghantarkan kepada zina. Kalau ada orang yang bertaubat dari riba, maka pasca Ramadan ini dia tidak kembali kepada maksiat yang sama. Kalau ada anak-anak muda yang pada waktu Ramadan, mungkin pada qiyamul lail, mungkin juga pada malam-malam ganjil itu, menangis di hadapan Rabbnya ketika sujud mungkin, atau ketika tafakkur, taubat dari dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh anak muda, atau dosa-dosa yang dilakukannya berhubungan dengan muamalahnya terhadap orang tuanya. Hari ini semua dosa yang dia katakan astaghfirullahaladzim itu tidak kembali lagi. Maka dia akan menghormati orang tuanya, maka dia akan menjauhi semua media-media dan wasilah-wasilah yang menghantarkannya kepada kemaksiatan itu. Kita menukilkan seorang ulama namanya Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala. Ungkapan ini menjadi jembatan memori bagi kita semua. Beliau katakan, man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'ala al-ma'siyati ma'qudun wa 'azmuhu an yarji'a ila al-ma'siyati ba'da asy-syahri wa ya'udu fa shawmuhu 'alayhi mardudun wa babul qabul fi wajhihi masdudun. Ikhwah, siapa yang istighfar, siapa yang bertaubat, lisannya mengatakan astaghfirullah terhadap satu kemaksiatan, tetapi ikhwah, hatinya masih terpaut dengan kemaksiatan itu, masih ada tersemat di dalam lubuk hatinya ingin melakukan kemaksiatan yang sama. Pasca bulan itu, ternyata dia tidak menjauhi semua perangkat-perangkat, semua jalan-jalan yang menghantarkan kepada kemaksiatan. Dia masih menikmati dalam memorinya dosa-dosanya yang lalu itu. Akhirnya dia akan kembali. Apa kata beliau? Maka fasawmuhu alaihi mardud. Ini satu isyarat, satu tanda kalau ibadah-ibadah yang berhubungan dengan siamnya itu, dengan Ramadannya itu mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa babul qabuli fi wajhi masdudun. Pada waktu itu penerimaan, pintu penerimaan taubat ditutup di hadapan wajahnya. Oleh sebab itu ikhwah yang dirahmati Allah, Ramadan itu bulan ketakwaan, bukan saja bulan ketakwaan, tetapi adalah bulan yang sangat menentukan gerak langkah kita hari ini. Kalau ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi manusia yang baru hari ini.
tidak lagi terjebak kepada maksiat-maksiat yang kita lakukan pada waktu itu. Tidak seperti firman Allah, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Janganlah kamu seperti seorang wanita yang sedang memintal benang, merajut menjadi baju. Lalu sudah siap baju itu dirajutnya, lalu dia tarik simpulnya. Akhirnya sedikit demi sedikit waktu terus berlalu, baju itu sirna. Amal ibadahnya yang dia lakukan secara maksimal pada bulan Ramadan itu sirna seiring waktu maksiat-maksiat yang dilakukannya. Kemudian ikhwah, yang kedua kata para ulama, ada isyarat penting juga yang harus menjadi catatan kita hari ini. Al-wajlu wal khawfu min adami qabulil amal. Allah semaikan di dalam hati kita merasa takut dan khawatir kalau amal Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan justru kita berbangga, merasa puas, aku sudah maksimal. Pada Ramadan itu qiyamul lail setiap malam, sedekah setiap hari, membantu manusia, dan ibadah-ibadah yang lain. Lalu kita berpuas hati dan berbangga diri tentang amal itu, dan kita merasa sudah berada di pintu surga. Ikhwah yang dirahmati Allah, justru sebaliknya. Orang-orang yang diterima oleh Allah amalnya, Allah sematkan di dalam hatinya rasa khawatir dan takut kalau amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, kata Allah pada surah Al-Mu'minun ayat 60. Orang-orang yang telah memberikan sesuatu apapun yang mereka berikan, mereka telah beramal, mereka bersedekah, mereka melakukan semua jenis kebaikan. Lalu ikhwah yang dirahmati Allah, wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka merasa takut kalau amal itu tidak diterima oleh Allah. Mereka memiliki kesadaran kalau pada waktunya nanti mereka akan kembali kepada Rabb. Sementara hidup ini makhlud, kehidupan kita akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menciptakan roh kita, menciptakan jasad kita, bertemu roh dan jasad, nanti ada proses berikutnya kita di alam barzakh. Ini sebuah kehidupan. Di alam mahsyar sebuah kehidupan, sampai nanti ditentukan kita di surga atau di neraka. Makhludun, kita dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara modal kita adalah hari ini. Di dunia ini, inilah modal untuk barzakh kita. Inilah modal untuk mahsyar kita. Inilah modal untuk akhirat kita. Oleh sebab itu, ketika amal-amal itu tidak diterima oleh Allah, apa yang mau kita bawa dalam kehidupan-kehidupan berikutnya? Oleh sebab itulah orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terus merasa takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Ini mendorongnya pada dua hal. Yang pertama, dia akan terus introspeksi terhadap amal itu, bagaimana amal ini bisa diterima oleh Allah. Oleh sebab itu dia akan terus belajar. Bagaimana amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana amal yang mencocoki sunnah Nabi? Karena kata kuncinya amal itu diterima oleh Allah tatkala seorang hamba itu mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya bagi diri Nabi itulah suri tauladan terbaik bagi orang yang mau bertemu dengan Allah dan mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat. Dia akan terus belajar. Jangan-jangan amal yang pernah dilakukannya justru menyelisihi sunnah Nabi, justru tidak pernah dilakukan Nabi. Sementara Nabi dia mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal, kata Nabi kita dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, siapa saja yang beramal
dengan satu amalan yang tidak mencocoki amar kami, perintah kami, ihwal kami, sunnah kami, maka amal itu ditolak. Bagaimana amal yang ditolak ini akan menghantarkan dia mendapatkan karunia besar dari Allah, yaitu al-jannah. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pertama. Yang kedua, tentunya ketika orang khawatir amal itu tidak diterima oleh Allah, dia akan terus menambah amal itu. Dia tidak akan berhenti dan tidak akan berpuas diri dengan amal-amal Ramadan itu. Dia akan terus melanjutkan tradisi kesalihan itu pasca Ramadan. Oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah, ibu kita Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Lalu beliau mengatakan, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yusriqun. Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang khawatir amalnya itu tak diterima oleh Allah, mereka merupakan orang-orang yang yushribuna al-khamra, orang-orang yang peminum khamar, atau mereka orang-orang yang mencuri, mengambil hak-hak orang lain? Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? La ya banat as-siddiq. Tidak, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Justru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna. Mereka orang yang aktif melakukan ibadah puasa. Mereka orang yang aktif melakukan salat. Mereka orang-orang yang selalu memberikan infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ikhwah yang dirahmati Allah, wahum yakhafuna alla yuqbalu minhu. Tapi mereka merasa takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan sebagai sebuah bentuk apresiasi, ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Orang yang seperti ini, Allah katakan mereka orang yang bersegera kepada kebaikan, orang yang antusias kepada kebaikan. Secara psikologi mendorong orang itu untuk terus mengkaji keislaman, mengkaji ibadah-ibadah, dan terus melakukan ibadah itu. Yusari'una fil khairat. Dan ini sebuah apresiasi. Maka di mana ada kebaikan, maka dia hadir di sini. Dan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya at-taufiq ila amal salih ba'daha. Taufik Allah kepada orang ini setelah melakukan amal kebaikan, maka dia termotivasi melakukan amal kebaikan berikut. Jadi amal yang diterima itu laksana kasyajaratul mauzi, seperti pohon pisang. Kita tanam satu pohon pisang, sebelum berbuah dia muncul tunas di kanan, tunas di kiri, dan seterusnya. Orang yang melakukan kebaikan seperti ini, dia tidak berhenti pada satu kebaikan, tetapi mendorongnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka kebaikan pada Ramadan itu akan mendorong dia melakukan kebaikan pasca Ramadan. Dia akan continue salat wajibnya, dia akan jaga waktunya, dia akan qiyamul lail, dia akan baca Quran, dia akan ta'lim, dia akan menyampaikan kebenaran dan semua kebaikan-kebaikan yang telah dia tradisikan pada bulan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Ayyuhal mu'minun, aqulu lakum marratan tsaniyah, ittaqullah.
Ittaqullah kama hadakumullahu fi kitabihil karim wa hadakumur rasul fi sunanihi al-azimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua hal yang menjadi perhatian penting bagi kita agar amal itu diterima oleh Allah. Ini sering dikemukakan para asatidzah, tetapi hari ini kita kemukakan kembali agar menumbuhkan kesadaran kita terhadap amal-amal yang kita lakukan. Semua amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada syarikat dalam amal-amal kita. Tidak ada riya di dalam amal-amal kita. Inilah yang terangkum dalam kata ikhlas. Murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia, godaan untuk pamer, godaan anania, eksistensi diri dan sebagainya selalu hadir. Apalagi syaitan pada bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya ini tidak lagi dibelenggu. Tidak lagi dibelenggu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita memiliki tantangan besar, tantangan yang sangat berat untuk bisa ikhlas. Oleh sebab itu, teruslah berjuang di dalam keikhlasan. Teruslah riyadhah, berlatih untuk ikhlas. Dan tatkala ada sesuatu yang datang ketika kita melakukan satu ibadah, kita kembali kepada Allah. Kalau ada tujuan yang lain, langsung kita kantar, kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Kembali tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjuangan kita, perjuangan hidup kita. Bagaimana ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan kita. Ini yang pertama. Dan ini memang mudah untuk kita ucapkan, tapi usrun fil amal, sangat sukar di dalam melakukannya. Tetapi ikhwah, kalau ikhlas itu tidak mungkin kita lakukan, Allah tidak syariatkan kepada kita. Justru itu sangat memungkinkan kita lakukan. Maka Allah syariatkan kepada kita tentang ikhlas. Dan ini amal hati kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita bermujahadah, berjihad untuk bisa menjadi seorang yang mukhlis. Dan yang kedua, ini menjadi penting bagi kita. Kalau tadi berhubungan dengan amal hati, ini dengan amal jawarih kita, anggota tubuh kita, ekspresi lahiriah kita. Semua amal ibadah itu haruslah mencocoki sunnah Nabi kita. Nabi kita diutus untuk itu ke permukaan bumi ini, agar kita bisa mewujudkan misi kita diciptakan oleh Allah. Tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menurunkan Nabi bagaimana cara beribadah. Tidak diserahkan kepada logika kita dan hawa nafsu kita dan suka-suka kita, tidak. Tapi beribadahlah bima syara'ahullah, dengan apa yang Allah syariatkan. Dan Allah mensyariatkannya dengan diutusnya seorang Rasul. Oleh sebab itulah, maka kita beramal dengan amal yang dicontohkan Nabi. Kalau Nabi lakukan, kita lakukan. Tapi kalau Nabi tidak melakukannya, jangan lakukan. Itu namanya sunnah tarkiyah. Kenapa Nabi tidak lakukan? Berarti tidak disyariatkan kepada kita. Tetapi banyak orang yang menganggap ini kan baik. Baik itu perspektif. Setiap orang berbeda dan memandang kebaikan. Tetapi ikhwah, kebaikan yang sesungguhnya itu datangnya dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Sekali lagi kita katakan, beramallah sebagaimana amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan cinta kita tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jika mereka mencintai Allah maka ikutilah aku, yakni sunnah-sunnahku. Yuhibbukumullah, baru Allah mencintai kamu. Kalau tidak maka tidak. Dan ketika Allah mencintai kita, mungkin sedikit amal kita, tapi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita.
Oleh sebab itulah sekali lagi kita masuk surga bukan karena amal kita tapi dengan kasih sayang Allah. Di mana Nabi mengatakan la yudkhilal jannata ahadan amalu wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Seseorang tidak akan masuk surga disebabkan amalnya. Engkau juga wahai Nabi, aku juga kata Nabi. Tapi kecuali apa? Allah mengucurkan rahmatnya. Maka beramallah dengan amal yang mendatangkan rahmat Allah. Dan posisi orang-orang yang amalnya diterima oleh Allah di surganya Allah tergantung pada posisi banyak dan sedikitnya amalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah hayya bina an nuqimas salah.